Boleh Bang, sekarang Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin senior, izin rekan-rekan, di hari Kamis ini tanggal 8 Juli 2020, kita lanjut ke materi refresh MFR dalam rangka tugas aktualisasi saya. Semoga berkenan pada senior-senior yang telah hadir. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri juga. Terima kasih. Langsung saja. Mungkin untuk materi hari ini adalah BHD RJP yang akan disampaikan oleh Bang Andika Jen. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja kepada Bang Andika Jen. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin rekan-rekan senior yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan refresh materi siang ini, terus memberikan waktu pada saya pada dengan pukul 12 nanti, atau mungkin masih tentatif, akan refresh sedikit tentang materi bantuan hidup dasar resusitasi jantung paru. Jadi materi pada refresh materi pada siang hari ini adalah BHD dan RJP. Dan disable Sudah. Bisa. baik, izin senior dan rekan-rekan semua untuk refresh siang hari ini tentang bantuan hidup dasar resusitasi jantung paru. Jadi mudah-mudahan pada siang hari ini bisa tersampaikan materinya dengan baik, kemudian kita bisa refresh bareng-bareng ilmunya. Kemudian apabila ada pertanyaan nanti di akhir sesi ini akan diberikan 3 maksimal pertanyaan di akhir sesi. Kemudian mohon izin koreksi senior dan rekan-rekan semua yang punya referensi baru, silahkan di-share saja di sini ya. Tidak hanya satu arah ya, 2 arah. Jadi ada interaktifnya juga untuk penilaian rekan kita juga, Irhan di sini untuk aktualisasi tentang peningkatan kompetensi responnya, utamanya di bidang medical first responder. Masuk ke slide pada siang hari ini adalah bantuan hidup dasar, kemudian resusitasi jantung paru. Baik, sasaran saya adopt langsung dari buku medical first responder saya di lanjutan ya. Setelah mempelajari materi ini, mudah-mudahan kita bisa refresh bareng-bareng. Yang pertama adalah untuk menyebutkan 2 penyebab utama sumbatan jalan nafas serta cara mengatasinya. Bagaimana kita seorang pelaku pertolongan pertama bisa mengatasi apabila menemukan korban yang mengalami sumbatan jalan nafas. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan prosedur mengeluarkan benda asing atau benda yang menghambat jalan nafas.
Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan cara pemberian nafas pada orang dewasa. Double. Mendemonstrasikan cara pemberian nafas pada orang dewasa menggunakan manikin di sini. Nanti kami sebagai pemateri juga akan mempraktikkan juga terkait hal pemberian nafas. Kemudian nomor 4 adalah mendemonstrasikan resusitasi jantung paru pada orang dewasa menggunakan manikin dengan satu orang penolong. Mungkin hari ini sasarannya itu yang akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa sharing sama-sama di sini. Rekan-rekan yang punya referensi baru juga terkait dengan kebutuhan hidup dasar, kemudian resusitasi jantung paru. Masuk di slide pertama tentang materinya. Yang pertama adalah definisi tentang bantuan hidup dasar itu sendiri. Jadi, bantuan hidup dasar itu adalah usaha untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam nyawa. Jadi ini adalah dari bantuan hidup dasar. Ini juga saya ada juga dari buku materi saya di lanjutan untuk mempertahankan kehidupan saat penderita mengalami keadaan yang mengancam. Keadaan mengancam nyawa itu yang seperti apa? Sistem utama tubuh manusia ada sistem pernapasan dengan sistem sirkulasi. Jadi apabila salah satu atau kedua sistem tersebut terganggu, maka dapat menyebabkan kematian. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita menemukan korban. Kita harus melakukan cek nafas, kemudian cek nadi, ya, karena itu adalah ribut banget. Fotokopian yang di situ otomatis nggak sih? Yang di ruang yang danger. Nggak pas tuh maksudnya? Oh, maksudnya biar keluar kan? Ini Mbak. Nggak boleh. Itu pas nyampe dari Drive. Soalnya aku kemarin punya gitu, nggak boleh. Full screen itu. Itu jelek itu. Hah? Dengar nggak suaranya? Oh, scanner ya? Ada. Nggak ada suaranya. Ada suara beta itu. Cek. Para Pik, izin Siap. Para Pik. Yo, lanjut deh. Lanjut deh. Laki-laki. Jangan ribut. Itu beta Pik, marahin Pik. Nah, Beta sama perhatikan Dian itu tuh. adik-adiknya, perhatikan adik-adiknya yang bawain materinya, biar kita itu paham semua gitu. Luar biasa. Dia itu gimana? Itu beta pasti ada ngomong tuh beta tuh. Dik, Ya memang Itu beta itu Kurdika. suaranya itu dari tadi itu. belum di-mute, sorry. mohon maaf ya, ini mic-nya kurang jelas, jadi mohon dimaklum karena perangkat juga terbatas ya. Jadi mohon dimaklumi. Baik, melanjutkan tadi di slide tadi ya. Jadi pada saat kita menemukan korban, yang harus diingat baik-baik adalah sistem utama tubuhnya ya. Jadi sistem pernafasan dan sistem sirkulasi atau peredaran darah ya. Jika terganggu salah satunya ataupun kedua sistem tersebut, ini dapat menyebabkan kematian. Lanjut.
Kemudian di slide selanjutnya adalah ada istilah mati menurut para medis ya. Jadi mati itu terbagi menjadi dua, ada mati klinis dengan mati biologis. Kemudian penjelasannya adalah untuk yang mati klinis tidak berfungsinya kedua sistem utama tersebut, ya, sistem pernapasan dan sistem sirkulasi tadi. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sel-sel otak akan mulai mengalami kerusakan, yaitu untuk mati klinis. Kemudian penjelasan untuk mati biologisnya, untuk mati biologisnya sendiri adalah tidak berfungsinya kedua sistem utama tersebut dalam waktu kurang dari 8 menit akan menyebabkan kematian sel-sel otak yang bersifat permanen. Ini istilah mati menurut para medis. Jadi ada mati klinis dengan mati biologis. Harapan muncul apabila kita bisa melakukan treatment terhadap korban yang cepat. Waktu maksimal kita adalah 5 menit. Kemungkinan kita masih bisa menyelamatkan si korban karena sel-sel otaknya masih bisa berfungsi, belum menyebabkan kematian yang bersifat permanen. Jadi golden time kita, waktu kita dalam melakukan pertolongan, kurang lebih waktunya adalah 5 menit. Jadi secepat mungkin treatment harus bisa dilakukan terhadap korban yang mengalami henti nafas, kemudian henti jantung. Itu menurut para medis. Kemudian yang harus dilihat lagi, ya, dan harus kita perhatikan juga, ada tanda-tanda pasti kematian atau mati. Yang pertama adalah lebam mayat atau livor mortis. Ya. Ini mulai timbul setelah 30 menit kematian dan 30 menit setelah kematian, kemudian 8 sampai dengan 12 jam dia akan menetap. Ini adalah lebam mayat atau livor mortis nama lainnya, nama latin, nama medisnya. Kemudian yang kedua adalah kaku mayat. Ya. Mulai timbul 2 jam setelah kematian dan akan menetap setelah 12 jam. Setelah 12 jam, mayat itu akan menetap. Ya. Jadi si korban itu akan mengalami kaku. Pada saat dia setelah mati. Kemudian yang ketiga adalah pembusukan atau decomposition. Akan mulai timbul setelah 24 jam tergantung suhu lingkungan. Jadi, kalau di negaranya Parapik di Alaska sana ya, yang salju mungkin pembusukannya akan lebih lambat ya. Tiga, airway control atau mengontrol jalur pernapasan, kemudian breathing support atau pemberian napas bantuan, kemudian circulatory support atau sirkulasi peredaran darah. Masuk dalam komponen-komponen dari resusitasi jantung paru. Kita bedah satu-satu, apa itu airway control, kemudian apa itu breathing support, kemudian yang terakhir, apa itu circulatory support. Yang pertama adalah ada airway control atau mengontrol jalan nafas.
kita ketahui bersama bahwa apabila menemukan korban yang jalan nafasnya tertutup, membuat dia sulit bernafas, kita harus bisa membuka jalan nafasnya. Membuka jalan nafas itu ada dua teknik. Teknik pertama adalah menggunakan head till chin lift atau tekan dahi, kemudian angkat dagu. Saya rasa kemarin sudah dipraktekkan oleh Bapak Sigit di materi penilaian korban. Ini hanya mengulas saja sedikit tentang mengontrol jalan nafas. Apabila dia tersendak di atau pangkal lidah turun dan segala macam, ini kita bisa lihat dengan head till chin lift. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan jaw thrust manuver atau manuver rahang bawah. Ini dikhususkan saja, ya, mengingatkan kembali, ini dikhususkan saja untuk suspek spinal injury atau korban yang mengalami cedera tulang belakang. Berfungsinya adalah untuk membuka jalur nafas udah close ya? Udah lagi. Baik, mohon maaf ada kesalahan teknis sedikit dari jaringan. Balik lagi ke slide. Ya, jadi ini adalah cara bagaimana kita sebagai pelaku pertolongan pertama memberikan jalan nafas. Kita perlu menggunakan